Sobat BTV, kembali lagi di obrolan kesehatan ya, masih bersama saya Ricky Evelia dan juga masih bersama dengan Ustaz Budian. Ini adalah psikolog klinis di Rumah Sakit TMI Yunus. Tadi kita sudah banyak berbincang-bincang nih bagaimana pengaruh gadget ini terhadap perkembangan anak dari mungkin kesehatan, juga emosional seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan nih Mas, sekarang kan memang sudah banyak sekali ya dan juga tidak bisa dihindari lagi nih, banyak sudah anak-anak yang memang sangat ketergantungan terhadap gadget. Mungkin ada tips dan trik juga untuk para orang tua. Ya, memang sudah banyak yang bahasanya sudah terlanjur ya. Iya. Sudah terlanjur membuat ketergantungan pada anak tersebut ya. Dan memang semakin bertambahnya usia, itu PR-nya akan semakin besar ya. Nah, hal ini disesuaikan dengan usia anaknya juga ya. Dan memang tips yang paling atau first step yang harus dilakukan adalah memberi sebuah batasan yang jelas terhadap anak tersebut ya. Jadi batasannya seperti apa, penggunaan gadgetnya seperti apa. Tetapi sebelum memberikan batasan, orang tua juga harus memberikan itu tadi ya, sebuah mindset bahwa gadget ini bukan milik anak tersebut. Gadget itu adalah milik orang tua. Nah, itu yang pertama kali. Nah, ketika anak tersebut sudah memiliki pemikiran bahwa gadget itu milik orang tua, dan ketika orang tua meminta gadget itu harus disepakati dan dikembalikan oleh anaknya. Itu yang pertama. Tapi kan sudah terlanjur nih, sudah susah gitu kan. Ya memang ketika intensitasnya sudah semakin lama akan semakin susah ya. Tetapi ketika tidak dilakukan dari sekarang, maka nanti akan menjadi bom waktu yang lebih besar lagi. Memang step pertamanya orang tua harus tegas dulu untuk memberikan statement seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah orang tua yang benar-benar harus meluangkan waktu ketika di rumah. Batasi pekerjaan ketika di rumah. Karena ketika di rumah biasanya nih orang tua yang workaholic nih ya. Atau misalnya yang banyak kegiatan di rumah ya. Membawa sebuah pekerjaan di rumah. Kemudian nggak mau diganggu nih sama anaknya. Secara tidak sadar memberikan anak tersebut gadget. Nah, itu yang harus dirubah juga pola pikir orang tuanya, bahwa ketika di rumah harus dibatasi juga sebuah hal pekerjaan dan waktu untuk bermain dengan anak. Nah, ketika di rumah, batasi pekerjaan di rumah, luangkan waktu dengan anak, dan juga jangan terlalu sering bermain handphone, atau saya sarankan tidak sama sekali bermain handphone ketika kumpul dengan anak maupun dengan keluarga. Iya, karena si anak ini niru ya. Iya, modeling ya, sangat-sangat meniru orang tuanya. Oke, Mas, tapi kalau misalkan memang anak yang sudah ketergantungan banget nih terhadap gadget, jadi mungkin emosionalnya juga sudah terganggu, jadi lebih gampang atau lebih sering marah-marah, atau mungkin seperti yang tadi disampaikan, ini tidak responsif terhadap lingkungannya juga. Nah, ini seperti apa? Apakah kalau dari ilmu psikolog sendiri nih, apa memang ada terapisnya juga nih untuk mengubah anak tersebut, atau seperti apa? Iya, yang sudah addict ya, yang sudah ketergantungan gitu ya. Memang hal pertama ya harus dibawa ke profesional dulu ya. Nanti akan di asesmen ya, akan diperiksa sejauh mana tingkat adiksi atau tingkat kecanduan anak ini. Apakah sudah mempengaruhi misalnya produktivitas anak sehari-hari. Misalnya apakah anak tersebut sudah mengalami gangguan perilaku misalnya. Atau misalnya anak tersebut sudah tidak bisa berinteraksi dengan orang lain ya. Nah, tentunya nanti disesuaikan dengan tingkat sejauh mana adiksi anak tersebut, dan akan diberi terapi. Biasanya yang akan diberikan itu adalah terapi kognitif behavior ya. Nah, kalau bahasanya itu memodifikasi perilaku. Seperti apa? Jadi merubah perilaku anak tersebut dari yang adiksi perlahan menjadi berpindah kegiatannya dari gadget menjadi kegiatan yang motorik, atau misalnya pelajaran yang tidak menggunakan gadget. Misalnya membuat time schedule, nanti akan diberikan dan dibimbing oleh profesional ya. Kemudian membuat sebuah misalnya daily activity, kemudian membuat token ekonomi, membuat reward, sistem reward. Misalnya anak tersebut akan mendapatkan sebuah reward ketika sudah menjalani terapi ini. Tetapi sebelum itu memang harus ada kesepakatan yang jelas antara orang tua dan anak.
Oke, baik. Nah, berarti memang untuk dampak dari penggunaan gadget terhadap anak-anak ini sangat luar biasa besar ya, Mas ya. Ya. Seperti itu dampak negatifnya juga sangat besar di samping walaupun memang ada dampak positifnya juga. Oke, mungkin karena ini kita masih ingin sekali untuk ngobrol panjang, tapi karena memang keterbatasan waktu, mungkin ada pesan-pesan juga dengan Mas yang ingin disampaikan untuk Sanabea TV yang ada di rumah kita. Ya, pesan saya untuk sekarang ya, karena memang sekarang adalah generasi alfa dan di era digitalisasi yang sangat tinggi ya. Untuk saat ini adalah segera luangkan waktu sebagai orang tua ya. Mulai sekarang batasi anak, khususnya anak di bawah usia 5 tahun, batasi anak bermain gadget, kemudian luangkan waktu untuk bermain dengan anak, karena anak butuh waktu orang tua dan pengasuhan anak adalah satu kali dalam seumur hidup. Oke, tadi juga sudah ada tips dan trik juga ya untuk para orang tua nih untuk lebih menjaga anaknya, untuk lebih mungkin dikurangi untuk permainan gadgetnya. Mas, tapi kalau misalkan ada tips dan trik juga tidak sih Mas untuk mungkin menjaga perkembangan anak agar lebih baik terlepas dari penggunaan gadget tadi untuk para orang tua? Oke, tips and triknya memang berikan fasilitas anak ya, fasilitas di luar gadget. Misalnya anak usia 5 tahun berikan fasilitas dia untuk bermain secara motorik ya. Misalnya ada alat untuk bermain puzzle, kemudian ada alat-alat untuk menyusun bata sehingga motorik kemudian kognitif anak tersebut terasa. Jadi fasilitasi anak dengan bermain pada seusianya. Ya, sesuai dengan usianya. Oke, Mas, mungkin ini terakhir juga nih, karena kan mungkin orang tua zaman sekarang juga banyak yang ngulik tadi seperti disampaikan ya, entah ibu atau ayahnya ini jadi pada kerja mungkin sampai pulang udah sore. Jadi anaknya mungkin karena tidak mau diberikan gadget, akhirnya disekolahkan. Sebenarnya untuk menyekolahkan anak di usia dini itu sebenarnya baik atau tidak sih sebenarnya? Ya, anak sebenarnya baik disekolahkan atau tidaknya itu sesuai dengan usianya. Jadi ketika anak pada usia 0 sampai 3 tahun ya misalnya, boleh dititipkan di daycare. Jadi program khusus untuk anak usia 0 sampai 3 tahun. Kemudian anak misalnya usia 4 sampai 5 tahun dititipkan atau disekolahkan di taman kanak-kanak. Jadi usia bermain anak itu sesuai dengan pada usianya. Sehingga tidak adanya lagi misalnya anak yang karena ambisi orang tua mungkin ya, umur 5 tahun udah dimasukin SD nih. Tapi anaknya secara emosional belum siap tuh. Sehingga anaknya mengalami kesulitan dalam misalnya berkomunikasi, menerima pelajaran ya. Jadi tipsnya memang sesuaikan sekolah untuk anak dan sesuaikan usianya juga. Oke, baik-baik kalau gitu. Ini kita sudah ada di ujung program. Terima kasih ya Mas ya sudah mau diajak berbincang-bincang di tengah kesibukannya, tentunya sehat dan sukses selalu juga. Dan untuk Sanabea TV juga terima kasih sudah menyaksikan obrolan kesehatan kali ini. Semoga tayangan kami bisa menjadi tayangan informatif dan juga menjadi tayangan yang menghibur untuk Sanabea TV. Akhir kata, saya Ricky Amelia serta segenap kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.